Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Firdaus selaku Managing Partner dari JR2 Law Firm. Kali ini masih sama, kita akan mengupas tuntas terkait dengan isu properti dan pertanahan. Kenapa? Karena kita tahu belakangan ini banyak sekali kasus terjadi, baik dari penipuan, baik dari lembaga keuangan perbankan yang ternyata melakukan approval pembiayaan tanpa dasar legalitas yang jelas, dan banyak sekali perumahan yang bodong yang di-approve sama lembaga keuangan ini. Saya nggak bisa sebut, dan pasti Bapak Ibu para pencari keadilan sudah tahu ya. Kali ini saya membahas tentang peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021. Tentang apa itu? Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016. Yaitu tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Ini daging sekali nih kalau kata anak-anak sekarang ya. Ya, kami harus membahas ini karena memang kami mengetahui bahwa ini adalah salah satu hak yang harus Bapak Ibu ketahui selaku konsumen maupun investor properti. Saya mau masuk ke dalam pasal 1, terdapat beberapa perubahan. Tapi saya ingin langsung fokus kepada PPJB, Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli. Yang selanjutnya disebut dengan sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli. Menarik kita lihat di poin 11, Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli, selanjutnya disebut dengan PPJB, adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dibuat di hadapan notaris. Ada pertanyaan, bagaimana jika PPJB-nya di bawah tangan atau hanya mengandalkan di atas materai? Kita tahu bahwa ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur di dalam bab 3 atau buku 3 jelas ada 1234 KUH Perdata tentang prestasi, ada 1320 syarat sahnya sebuah agreement atau perjanjian, ada 1338 kebebasan berkontrak. Tapi kita juga tidak boleh mengesampingkan bahwa hukum yang lebih baru itu bisa mengesampingkan hukum yang lama. Asas inilah yang harus kita pegang, bahwa baiknya menurut saya pribadi PPJB dilakukan di hadapan notaris ya, agar kekuatan hukum dalam pasal 164 HIR tentang pembuktian hukum acara perdata, pasal satunya tentang suratnya ini tidak debatable. Artinya kekuatannya penuh Bapak Ibu sekalian. Lalu berikutnya saya mau masuk ke dalam prasarana. Prasarana itu adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Lalu sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Menarik di sarana tadi ya, karena bisa jadi sarana ini yang dimaksud adalah ruko. Paham? Karena ada pengembangan kehidupan dalam hal ekonomi, perbaikan ekonomi, misalkan berwirausaha ya, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya juga harus memperhatikan tentang poin 18 ini, rencana tata ruang atau yang biasa disebut dengan RT/RW, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten kota yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten kota, penetapan kawasan strategis kabupaten kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kota. Jadi jelas di sini ya. Lalu di poin 19, rencana detail tata ruang yang selanjutnya disebut dengan RDTR adalah rencana secara terperinci tentang data ruang wilayah kabupaten kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. Kita harus pahami nih. Jangan sampai perumahan yang mau kita bangun ternyata bukan di zonasi yang sesuai. Menarik tentang zonasi. Zonasi adalah, peraturan zonasi ini adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, dan disusun untuk setiap blok atau zona, peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Jadi jelas peraturan zonasi ini clear ya, ada penempatan-penempatannya. Yang tidak kalah penting ada di poin 23.
Kawasan siap bangun yang disebut kasibah adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi harus ada. Kita harus berkoordinasi dengan misalkan dinas tata ruang, mana wilayah-wilayah yang sudah di-plotting untuk misalkan hunian dengan skala besar. Ini bisa kita lakukan. Jadi jangan asal beli lahan langsung bangun. Harus lihat dulu, harus dicek kondisi lahannya bisa dibangun atau tidak. Lalu berikutnya saya mau masuk ke dalam perencanaan perumahan. Ini di poin 28. Perencanaan perumahan dan kawasan pemukiman adalah suatu proses perencanaan lingkungan hunian perkotaan, lingkungan hunian perdesaan, tempat pendukung kegiatan permukiman, perumahan rumah, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk menghasilkan dokumen RKP. Jadi pahami ya. Lalu di poin 29, pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan kawasan pemukiman yang sesuai dengan RKP melalui pelaksanaan konstruksi. Jadi ada analisis sebelum kita melakukan pembangunan. Persetujuan bangun gedung yang selanjutnya disebut sebagai PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan standar teknis bangun gedung. Jadi jelas bahwa ketika Bapak Ibu mau membangun bangunan baru, proses PBG-nya, rencana bangun gedungnya ini untuk apa? Rumah deret, rumah tunggal, rumah susun, kawasan ekonomi misalkan, atau mall, atau apartemen, ya, dan lain sebagainya. Jadi jelas, jangan sampai kalian, Bapak Ibu, para pelaku usaha, hanya tadi, beli tanah langsung bangun, tidak ada perencanaan yang jelas. Apa yang terjadi? Bisa disegel, bisa kena sanksi. Sanksinya bisa baik administratif, pidana, maupun perdata. Kita tahu bahwa aturan ini dibuat untuk benar-benar menyelaraskan ya, terkait dengan standar operasional yang harus ditaati oleh semua pelaku usaha. Demikian, barakallahu fikum.